Topik kita sekarang adalah mengenai aplikasi dari hukum Gauss. Hukum Gauss itu berlaku untuk setiap distribusi muatan dan dia juga berlaku untuk setiap permukaan yang tertutup. Jadi hukum Gauss ini dapat digunakan dalam dua cara, yaitu cara pertama, jika kita mengetahui distribusi muatan dan jika distribusi muatan tersebut memiliki cukup simetri sehingga kita dapat mengevaluasi integral dari hukum Gauss. Jadi kita bisa selesaikan integral pada hukum Gauss jika muatan tersebut cukup simetri sehingga kita dapat mencari medan. Atau jika kita sudah mengetahui medan, nah sekarang kita menggunakan hukum Gauss untuk mencari distribusi muatan, seperti contohnya muatan pada permukaan sebuah konduktor. Pada prakteknya, yang sering kita hadapi adalah situasi di mana kita ingin mengetahui medan listrik yang disebabkan oleh distribusi muatan pada sebuah konduktor. Jadi untuk perhitungan-perhitungan kita dibantu oleh fakta berikut. Faktanya adalah ketika muatan berlebih ditempatkan pada konduktor padat yang sedang dalam keadaan diam, maka muatan tersebut akan sepenuhnya berada pada permukaan. Jadi dia sepenuhnya berada pada permukaan, bukan berada di bagian dalam material. Apa yang dimaksud dengan muatan berlebih di sini? Yang dimaksud dengan muatan berlebih ini adalah muatan-muatan selain ion-ion dan elektron-elektron bebas yang membentuk konduktor yang netral. Pembuktiannya akan dijelaskan berikut ini. Kita tahu bahwa pada situasi elektrostatik, apa itu elektrostatik? Itu di mana semua muatan-muatan berada dalam keadaan diam. Jadi pada situasi elektrostatik, medan listrik vektor E ini pada setiap titik di bagian dalam material konduktor adalah sama dengan 0. Jika vektor E yang tidak 0, maka muatan-muatan berlebih akan bergerak. Misalkan kita membuat permukaan Gauss di dalam konduktor seperti permukaan A pada gambar ini. Ya, ini adalah permukaan A. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam kondisi elektrostatik, yaitu muatannya tidak bergerak, setiap kelebihan muatan pada konduktor ini, konduktor padat ini sepenuhnya berada pada permukaan konduktor. Kita lihat di sini, sepenuhnya berada pada permukaan konduktor. Jadi karena E sama dengan 0 di mana-mana pada permukaan ini permukaan yang kita buat ini, permukaan Gauss yang ungu ini, hukum Gauss mensyaratkan bahwa muatan bersih di dalam permukaan adalah 0. Ya, jadi sekarang coba kita bayangkan apabila kita susutkan permukaan ini, ya, seperti analoginya seperti balon yang kempis. Jadi dia sampai menutupi daerah yang sangat kecil. Jadi dia kempis, menutupi daerah yang sangat kecil sehingga dia sekecil menutupi sebuah titik, ya, titik P. Di mana muatan pada titik P tersebut harus sama dengan 0. Jadi kita dapat melakukan ini di mana saja di dalam konduktor. Jadi kita bisa bikin permukaan Gauss di mana saja di dalam konduktor sehingga tidak ada muatan berlebih pada titik manapun di dalam konduktor padat. Maksudnya adalah setiap muatan berlebih harus berada di permukaan konduktor seperti ini. Jadi hasil ini untuk konduktor yang solid. Nanti di bagian-bagian selanjutnya kita akan membahas apa yang bisa terjadi jika konduktor memiliki lubang di bagian dalamnya. Sekarang kita masuk ke strategi bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus mengidentifikasi konsep-konsep apa saja yang relevan. Jadi hukum Gauss itu adalah paling berguna ketika distribusi muatannya memiliki jenis-jenis simetri seperti di bawah ini. Spherical symmetry, yaitu simetri berbentuk bola, cylindrical symmetry, simetri silindris, ya, berbentuk silinder, atau planar symmetry.
Jadi pada kasus-kasus ini, simetri inilah yang menentukan arah dari vektor medan ini. Jika distribusi muatan diberikan, maka dengan hukum Gauss, ya seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, kita akan dapat mencari besarnya E. Demikian juga dengan sebaliknya. Jadi pada kedua kasus ini, kita harus memulai analisis dengan pertanyaan, bagaimana bentuk simetri yang ada? Sekarang kita setup masalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah kita tuliskan kuantitas-kuantitas atau besaran-besaran yang diketahui maupun yang kita tidak tahu, ya. Dan juga kita harus mengidentifikasi variabel apa yang ingin dicari. Terus kedua, kita pilih permukaan Gauss imajiner tertutup yang sesuai, seperti untuk spherical symmetry atau simetri bola, ini kita gunakan permukaan bola konsentris. Ini artinya bola yang mempunyai titik pusat yang sama. Kalau untuk kasus cylindrical symmetry atau simetri silinder, kita gunakan permukaan silinder koaksial. Ini sumbunya sama, ya, dengan ujung rata, tegak lurus dengan sumbu simetri. Jadi bayangkan silinder kita ada ujung ratanya, ya. Itu ujung ratanya itu tegak lurus dengan sumbu simetri. Dan untuk kasus planar simetri, kita gunakan permukaan silinder dengan ujung rata yang sejajar dengan bidang. Jadi sekarang silinder kita punya ujung rata dan ujung rata itu sejajar dengan bidang. Setelah kita melakukan setup masalah, sekarang kita akan mencari solusi dengan beberapa langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, kita harus menentukan ukuran dan penempatan dari permukaan Gauss yang sesuai, di mana permukaan Gauss tersebut ini harus melingkupi titik yang ingin kita ketahui besar medannya. Kemudian kita selesaikan integral ini. Integral ini adalah bagian dari Gauss law yang ini. Jadi dia adalah bagian yang ini. Ini adalah E dengan lambang T terbalik, dA integral, line integral, ya. Tanda seperti yang sudah kita sebutkan di video yang lain bahwa tanda lingkaran ini menandakan bahwa integral ini berada pada permukaan tertutup. Jadi pada persamaan ini, ya, E dengan T terbalik ini adalah komponen tegak lurus dari medan listrik total pada setiap titik pada permukaan Gauss. Jadi apabila permukaan Gauss itu kita pilih dengan baik, ya, maka integrasi ini akan menjadi trivial atau mungkin tidak perlu. Jadi kita bisa sangat gampang menyelesaikan Gauss law ini, hukum Gauss, ya. Dan apabila jika permukaan Gauss terdiri dari beberapa permukaan yang terpisah, contohnya seperti sisi-sisi dan ujung-ujung datar dari silinder, maka integral ini pada seluruh permukaan tertutup itu adalah penjumlahan integral-integral itu dari permukaan-permukaan yang terpisah-pisah tadi. Jadi integral ini pada sisinya, integral ini pada ujungnya, semua dijumlahkan, maka kita dapatkan integral ini pada seluruh permukaan tertutup. Apabila vektor medan E, ya, vektor E itu adalah tegak lurus atau normal pada setiap titik pada permukaan Gauss dengan area A, dan vektor medan itu E itu adalah menunjuk keluar dari bagian dalam dari permukaan Gauss, dan vektor E tersebut memiliki besaran yang sama pada setiap titik di permukaan Gauss, maka E tegak lurus ini itu adalah sama dengan E. Itu adalah besarnya sama dengan sebuah konstanta. Akibatnya integral dari E tegak lurus dA, karena ini adalah konstanta, ini bisa keluar ke sini, ya. Jadi dia keluar dari integral. Kita dapat, dan integral dA adalah A, maka kita dapatkan EA. Nah, apabila kebalikannya, kan di sini dia menunjuk keluar, tapi di sini apabila vektor E menunjuk ke dalam permukaan Gauss, maka kita dapat di sini E tegak lurus sama dengan E, di sini E tegak lurus sama dengan minus E. Akibatnya integral dari E tegak lurus dA adalah minus EA. Jika vektor E itu bersinggungan atau tangen dengan permukaan Gauss pada setiap titik, maka E tegak lurusnya 0.
dan integral dari E tegak lurus DA itu sama dengan 0. Jika vektor E adalah 0 pada setiap titik pada suatu permukaan Gauss, maka integralnya adalah 0. Bahkan ketika tidak ada muatan di dalam sebuah permukaan Gauss, medan pada titik tertentu pada permukaan Gauss tersebut belum tentu 0. Jadi dalam kasus ini yang 0 itu adalah flux listrik total yang melalui permukaan. Itu yang selalu 0 apabila tidak ada muatan di dalam sebuah permukaan Gauss. Terus integral apa yang dimaksud dengan integral flux ini? Ini diperkirakan sebagai perbedaan antara jumlah garis-garis gaya listrik yang meninggalkan permukaan Gauss dengan jumlah garis-garis gaya listrik yang memasuki permukaan Gauss. Dalam hal ini, flux yang memberikan tanda pada permukaan tertutup atau Q enclosure. Memberikan tanda maksudnya positif atau negatif. Flux yang sama dengan 0 itu berarti bahwa muatan tertutup atau Q enclosure-nya sama dengan 0. Setelah kita menghitung integral flux ini, setelah kita dapat, maka kita bisa mencari variabel target kita dengan menggunakan rumus dari hukum Gauss, yaitu rumus ini.